Hey ho Pop Gengs! Aku udah bahas 2 pemeran yang ninggalin MCU setelah fase ketiga. Ada Scarlett Johansson sama Chris Evans. Tapi masih ada sisa 1 lagi nih sebenarnya. Ada yang tahu siapa? Iya, bener. Doi ini aktor yang agak udah tuaan, terus pernah masuk 56 nominasi, dan menang 26 di antaranya. Nah, dia ini adalah anak dari pasangan bintang film Hollywood senior Robert Downey Senior dan Elsie Ann. Harusnya udah bisa ketebak dong. Yup, yang kita bicarain kali ini adalah aktor kelahiran Manhattan, New York City, 4 April 1965, Robert John Downey Jr. Atau lebih dikenal dengan Robert Downey Jr. Yang kalau lihat dari garis keturunan kayaknya nih orang macam seleb Indo kebanyakan. Jadi populer karena nama orang tua. Yo, privilege ya. Hey, tapi bukan berarti Doski nggak capable sebagai seleb. Sebaliknya Doi dapat warisan gen seni dari kedua orang tuanya. Pendidikannya itu nyeni banget. Umur 10 tahun aja udah dikirim ke Inggris buat belajar balet klasik. Habis itu, sempat sekolah di Stage Door Manor Performing Art Training Center. Walaupun putus sekolah pas SMA sih. Soalnya bareng bokapnya, Doi itu sama-sama ketergantungan narkoba sama alkohol. Cuman itu bukan penghalang buat karirnya. Doi bahkan sempat jadi bintang Broadway setelah perannya dalam drama panggung American Passion yang dipentasin di Joyce Theater tahun 1983 silam. Itu jadi semacam batu loncatan buat karirnya di layar kaca. Soalnya 2 tahun kemudian Doi dikontrak selama setahun dalam acara Saturday Night Live untuk impersonate berbagai karakter penting. Dan sejak saat itu Doi udah terlihat sedikitnya ada di 8 acara TV hingga tahun 2021. Ya meski begitu karir Doi di layar lebar sebenarnya udah mulai jauh lebih awal. Di tahun 1970, Om Downey ini sempat tampil di film komedi absurd berjudul Pound sebagai anak anjing nomor 1. Ya walaupun lewat jalur nepotisme dari bapaknya sih. Habis itu, barengan sama karirnya di TV dan teater, Doi sempat nyambi jadi figuran di berbagai film. Sampai akhirnya di tahun 1983, Doi dipercaya buat tampil di drama komedi Baby It's You sebagai karakter pendukung bernama Stewart. Lalu di tahun selanjutnya dapat kesempatan meranin karakter Lee di film drama Firstborn. Terus di tahun 1985 tampil dalam film drama Tough Turf sebagai Jimmy Parker, ama jadi antagonis bernama Ian dalam science fiction berjudul Weird Science. Kemudian di tahun 1986, Doi meranin karakter Derek Lutz di drama komedi Back to School. Dan di tahun selanjutnya tampil dalam drama komedi The Pickup Artist sebagai karakter utama bernama Jack Jericho, ama di Less Than Zero sebagai karakter pendukung bernama Julian Wells. Habis itu di tahun berikutnya, Doi dapat jatah peran di beberapa film sekaligus. Di drama komedi Johnny B. Good sebagai Leo Wiggins, lalu jadi bintang film dewasa bernama Wolf Dangler di komedi satir Rented Lips. Terus tampil di film drama 1969 sebagai Ralph Carr. Ama di film mockumentary That's Adequate sebagai Albert Einstein. Buat gambarin aja, mockumentary itu fiksi tapi disajiin dengan gaya dokumenter. Well, di tahun berikutnya, 1989, om-om yang namanya kayak merek pelembut pakaian ini, ngerti kan? Tampil di film drama True Believer sebagai Roger Baron. Ama di komedi romantis berjudul Chances Are, meranin karakter Alex Finch. Kemudian di tahun 1990, dapat peran di komedi aksi berjudul Air America sebagai Billy Covington. Lalu di tahun 1991 main di 2 film komedi. Dalam Too Much Sun, Doi meranin Reed Richmond, terus di Soap Dish jadi David Seton Barnes. Oh, pantes ya nih orang bawaannya pengen ngelawak mulu selama di MCU, ternyata basicnya banyakan film komedi toh. Apalagi ya, Doi juga pernah meranin karakter Charlie Chaplin di biopic Chaplin pas tahun 1992. Mungkin aja kan ada sisa dari penghayatan peran yang masih ke bawah. Soalnya di tahun berikutnya setelah tampil dalam komedi fantasi Heart and Souls sebagai karakter utama Thomas Riley, Doi cuma ambil jeda buat meranin dirinya sendiri sekaligus jadi penulis di dokumenter berjudul The Last Party. Habis itu balik lagi main di drama komedi Shortcut sebagai Bill Bush. Dan di tahun selanjutnya polanya masih sama, Doi ngambil peran dulu di film komedi Hell Caesar sebagai Jerry. Lalu main di film bergenre kriminal
Natural Born Killers sebagai Wayne Gale. Sampai akhirnya jadi karakter utama Peter Wright di komedi romantis Only You. Nah, kan ujung-ujungnya komedi lagi. Lalu di tahun 1995, Om Downey akhirnya tampil di film adaptasi dari naskah drama Shakespeare, Richard III buat meranin Earl Rivers. Terus balik lagi deh, main di drama komedi Home for the Holidays sebagai Tommy Larson. Terus tampil di film sejarah Restoration sebagai Robert Merrifield. Dan baru membuat perbedaan di tahun 1996, di mana dirinya cuma tampil dalam satu film bergenre thriller, Danger Zone, meranin karakter Jim Scott. Habis itu setelah tampil sebagai Charlie dalam film drama One Night Stand, baru deh doi meranin Blake Allen di drama komedi Two Girls and a Guy. Sama meranin Ahmad Rojikin di komedi romantis Hugo Pool. Ya, benar ujung-ujungnya komedi lagi. Mungkin cuma di tahun 1998 si doi main 2 film sekaligus, tapi nggak ada satupun yang komedi. Semuanya thriller. Pertama, The Gingerbread Man sebagai Clyde Pell dan di film U.S. Marshal sebagai agen spesial John Royce. Ya, walaupun habis itu di tahun 1999 setelah tampil dalam film Horror in Dreams, meranin Vivian Thompson. Doi meranin karakter Hans di komedi romantis Friends and Lovers. Terus di komedi lagi, judulnya Bowfinger jadi Jerry Renfro. Ama Mejeng di Black and White sebagai Terry Donager. Next, di tahun 2000, Om Downey meranin karakter Terry Crabtree di drama komedi Wonder Boys. Kemudian sempat ambil jeda buat main di beberapa film pendek, hingga akhirnya tampil lagi di tahun 2003 dalam drama musikal bergenre kriminal The Singing Detective, dan doi jadi Dandar. Ama ini nih meranin dirinya sendiri di dokumenter Charlie, The Life and Art of Charles Chaplin. Kayaknya karena perannya di film biopik Chaplin dulu deh, habis itu doi tampil di film horor Gotika sebagai Pete Graham. Terus akhirnya dapat penampilan terpadat di tahun 2005. Di film bergenre olahraga Game 6, Om Downey ini tampil sebagai Steven Swimmer, di komedi hitam Kiss Kiss Bang Bang jadi Harry Lockhart, dan meranin dirinya sendiri di film dokumenter The Outsider. Habis itu terlibat dalam sejarah Good Night and Good Luck sebagai Joseph Wersba, sampai ambil tugas sebagai narator di dokumenter Hubert Shelby Jr. Habis itu jumlah perannya berkurang satu pas tahun 2006. Di drama A Guide to Recognizing Your Saint, doi meranin karakter Dito Montiel sekaligus jadi co-produsernya. Lalu di film komedi The Shaggy Dog meranin Dr. Gozak. Di animasi dewasa Scanner Darkly jadi James Barris, sama jadi Lionel Sweeney dalam drama romantis Fur. Kemudian pas tahun 2007 doi tampil di film thriller sejarah bertajuk Zodiac meranin karakter Paul Avery, sama jadi Capsec Nathan Gardner dalam drama komedi Charlie Bartlett. Dan akhirnya di tahun 2008 seperti yang semua kita ketahui adalah penampilan perdananya sebagai Tony Stark di Iron Man, sekaligus main dalam komedi satir Tropic Thunder sebagai Kirk Lazarus. Lalu di tahun berikutnya doi ambil peran di film drama The Soloist sebagai Steve Lopez dan tampil perdana jadi karakter utama Sherlock Holmes di film Sherlock Holmes. Kemudian pas tahun 2010 balik lagi deh jadi ensemble Tony Stark di Iron Man 2, sama tampil dalam film romansa Love and Distrust sebagai Rob, juga dalam komedi hitam Due Date sebagai Peter Hyman. Lalu akhirnya tampil sebagai Sherlock dalam Sherlock Holmes A Game of Shadows di tahun 2011. Kemudian secara berturut-turut tampil sebagai ensemble dan hampir semua saga MCU, mulai dari The Avenger tahun 2012, lalu Iron Man 3 di tahun 2013, kemudian ambil jeda dari MCU di tahun 2014 untuk ambil peran sebagai karakter Hank Palmer, sekaligus jadi produser eksekutif di film drama The Judge. Dan habis itu, ia bertahan sebagai Tony Stark hingga seluruh saga MCU fase 3 selesai. Mulai dari Avengers Age of Ultron di tahun 2015, Captain America Civil War di tahun 2016, Spider-Man Homecoming di tahun 2017, Avengers Infinity War di tahun 2018, dan hingga perpisahannya di Avengers Endgame tahun 2019. Habis itu di tahun 2020 doi ambil bagian film fantasi Dolittle sebagai karakter utama Dr. John Dolittle sekaligus jadi produser eksekutif. Jadi gimana di antara Robert Downey, Scarlett Johansson, sama Chris Evans, kamu lebih suka yang mana nih?